semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika berpergian, dan rajin cuci tangan. Nah, sesuai dengan judulnya, di podcast ini kita bakalan bahas tentang cinta tanah air. Eits, kita kan belum kenalan. Jadi sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 9C. Namaku Salma Aurelia, biasa dipanggil Salma, aku absen 27. Namaku Sydney Felicia Halim, biasa dipanggil Sydney. Aku absen 30. Namaku Natana Ramadian, biasa dipanggil Nathan. Aku absen 24. Halo, namaku Jonathan Azharil Gunawan, bisa dipanggil Cucu, aku absen 20. Kami berasal dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai yuk. Teman-teman, judul podcast kita kan Cinta Tanah Air. Tempat kita lahir. Pengertian cinta tanah air itu apa sih? Cinta tanah air berarti mencintai bangsanya sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai warga negara untuk negaranya, dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah air dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan. Cinta tanah air merupakan pengalaman dan wujud dari sila persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Cinta tanah air tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungannya. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu sejak usia dini yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa, agar tujuan hidup bersama dapat tercapai. Selain cinta tanah air, hal yang perlu kita kembangkan adalah sikap bela negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cinta tanah air hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Terus, kita sebagai seorang pelajar dan warga Indonesia, hal apa Nat yang harus kita lakukan dalam rangka mencintai tanah air? Sebagai seorang pelajar, hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mencintai tanah air adalah belajar dengan rajin, mengikuti upacara bendera dengan baik, menghormati orang tua dan guru, menjadi pelajar yang membanggakan Indonesia dengan berprestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik. Sedangkan sebagai seorang warga negara, hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mencintai tanah air adalah bangga buatan produk Indonesia, membayar pajak tepat waktu, merawat sarana prasarana umum dengan baik, atau tidak merusak fasilitas umum. Cinta tanah air juga dapat diterapkan dengan mencintai budaya Indonesia seperti bahasa, adat, makanan, dan lain-lain. Tak hanya itu, sikap tanah air juga dapat diterapkan dengan selalu menggunakan produk dalam negeri atau mencintai produk dalam negeri atau Indonesia. Dengan hal ini, selain bisa mengembangkan produk dalam negeri agar bisa terkenal, kita juga bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Karena semakin banyak orang yang membeli atau menggunakan produk dalam negeri atau Indonesia, maka semakin banyak pula produsen yang menghasilkan produk Indonesia. Hal ini akan mendorong kualitas produk barang dalam negeri dan produsen usaha ekonomi kreatif dari barang-barang khas Indonesia. Tunggu, kok ada ekonomi kreatif? Apa itu ekonomi kreatif? Ada yang tahu nggak? Tahu dong, oke, aku bakal jelasin apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep
bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Selain mengembangkan sektor perekonomian, manfaat lainnya apa lagi, Jo? Manfaat ekonomi kreatif lainnya adalah menciptakan lapangan kerja baru, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, mengurangi angka pengangguran, dan pastinya meningkatkan inovasi di berbagai bidang, dan menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Gimana Sydney? Udah jelas belum penjelasan tentang ekonomi kreatif dari Jojo? Kalau teman-teman gimana? Semoga penjelasan dari Jojo cukup jelas ya. Tanggapan Sydney tentang ekonomi kreatif yang dijelaskan Jojo gimana sih? Menurutku, hal ini tak hanya meningkatkan perekonomian di Indonesia, tapi juga membuat masyarakat semakin cinta terhadap batik. Karena dengan begitu, akan membuat masyarakat Indonesia lebih mengenal budayanya, dan semakin cinta akan produk dalam negeri. Ekonomi kreatif pun sangat berguna dan berdampak baik di Indonesia, seperti membuka lapangan kerja karena semakin banyak inovatif dan kreativitas yang dilakukan dalam bisnis. Maka lebih banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang. Hal inilah yang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Ekonomi kreatif juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah industri seni seperti seni, musik, fashion, dan periklanan. Jadi, menurut saya ekonomi kreatif yang menghasilkan barang bertema cinta tanah air atau menghasilkan barang tradisional harus dikembangkan. Selain bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, juga bermanfaat untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air. Ngomong-ngomong soal cinta tanah air, sesuai sama penjelasan tadi, aku tadi sikap cinta tanah air juga bisa diterapkan dengan cara melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Biyen awak dhewe nggawe geguritan basa Jawa. Ide apik kuwi. Aku duwe geguritan sing duweni tema cinta tanah air. Piye? Gelem tak wacake apa ora? Wah, pas banget, coba Sal, wacakno. Bumiku. Bumiku endah lan nyenengake. Gawe ayem tentrem wargane. Endahe laut lan alam tansah gawe ati nyaman. Akeh bintang ing wayah wengi gawe bunga jroning ati. Bumiku kudu dirawat lan dijogo ben ranggawe atine loro. Iki lemahmu, iki omahmu, panggon go ngubur awakmu. Sing kudu disayang-sayang ben kaendahane ra iso ilang. Awakmu yo kudu berkorban dinggo bumi sing tekan saiki isih bertahan. Iki bumimu, iki bumiku. Tak sayangi segenap jiwa ragaku. Sal, tapi aku isih durung ngerti apa inti saka geguritan sing mbok wacake mau. Intine saka geguritan yang dhuwur yaiku awak dhewe kudu tansah tresna marang negara yaiku Indonesia. Amarga negara iki wis nyediake apa wae sing awak dhewe butuhke. Mulai saka alami sing indah, sing iso dienggo nyukupi kebutuhan uripe wargane, lan supaya iso nglanjutke perjuangan pahlawan sing luwih dhisik ngorbanke jiwa ragane. Dadi, awak dhewe kudu tresna marang Indonesia. Bela negarane awak dhewe lan kudu siap berkorban jiwa raga dinggo negara. Tresna marang Indonesia
uga iso ngucara nguring-nguri kebudayaan Indonesia. Nah teman-teman, sekian dulu ya podcast kita pada hari ini. Terus tanamkan rasa cinta tanah air dengan bangga akan produk Indonesia dan cinta akan budaya Indonesia. Banyak juga loh cara yang bisa kalian lakukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi selalu cinta tanah air Indonesia ya. Cinta tanah air, tempat kita lahir. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.